tilawah atau bacaan-bacaan kita gitu dalam membaca Al-Quran. Pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, atas ridhonya kita bisa dipertemukan, dan juga tak lupa salawat dan salam terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang insya Allah dengan mengikuti risalah-risalahnya kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Seperti biasa kita mulai dengan baca doa belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dari ini aja Pak ya, suratul Fatihah dulu. Enggak. Ya, suratul Fatihah dulu. Kita karena di suratul Fatihah ini paling penting nih, karena merupakan syarat merupakan salah satu rukun sahnya sholat. Ya, suratul Fatihah, Pak. Silakan Pak. Iya. Silakan Pak, suratul Fatihahnya Pak. Oh iya. Ya, enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di ta'awuz itu atau biasa disebut isti'adzah ya, doa mohon perlindungan, itu di awalnya huruf awal itu hamzah, baru ain. Hamzah baru ain. Jadi a biasa dibuka mulutnya au ya au. Kalau biasa kalau kita bersama anak-anak itu itu hamzah itu letaknya atau makhorijul hurufnya di pangkal tenggorokan, di bawah, paling bawah, satu makhraj dengan huruf h domir, h bulat, itu satu makhraj. Jadi dibuka sempurna mulutnya. A I U A I U A. I O A. Ya, jangan sampai lari ke hidung. I O A. Iya, A. Baru lari ke ain. Ain itu tempatnya itu di tengah-tengah tenggorokan. A. Ya, itu ain. Ya, A. Itu ain. Jadi tengah-tengah tenggorokan satu makhraj dengan huruf H yang tipis. H. Ya. Ya. A. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi jadi bukan bukan tapi gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus di zu itu yang ujung lidah, toroful lisan
bertemu dengan gigi seri atas yang kayak orang gigit sedikit tuh ujung lidah. Bukan zu, zu, zu. zu, Kalau zu dia larinya ke huruf zai. Tapi ini ya, zal. Jadi zal zal, itu satu makhraj a'u, a'udzu, zu, 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 eh, eh. zu, Zu, zazi, zu, zu, az. zu, Zazi, zu, az. Itu kalau latihannya zazi, nanti zu, pelan-pelan. Mm-mm. Jadi zu itu satu zu, makhraj dengan sa zu, dengan zo. Ya, itu cuma beda-beda sifat aja. Jadi a'udzu billahi minasy itu sya. Kalau ditulis Latin sy. Syaiton, huruf to sa, sa, syaitonir rajim. Coba sekali sai, lagi, Pak. sai, sai, Sya. a'udzu, sha, sha, fa, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iya. Jadi huruf zal, ini perhatian ya, saya sekedar ini aja mengawali. Zal itu di ujung lidah, karena katanya kalau berubah huruf itu bisa merubah makna atau arti dari yang kita baca. Rawannya di situ gitu. Kalau nggak tahu ya nggak masalah gitu kan, karena nggak tahu. Makanya kita sama-sama. Terus to juga tebal. To itu mengangkat pangkal apa namanya pangkal lidah kita mengangkat nama sifatnya istilah. Jadi mengangkatnya pangkal lidah. Jadi dinamakan mempunyai sifat tafkhim namanya, yaitu tebal, menghasilkan suara yang berat dan tebal. Huruf-huruf to, huruf bod, huruf apa sod, huruf qaf itu tebal-tebal semua. Nah, jangan jangan to biasa. Kalau dia agak keluar ke rongga mulut depan itu biasa itu nggak berat. Tapi aslinya to, to, ya, ya, to, to, gitu. Ada hampir. Suara saya jelas, Pak ya? Ya, jelas. Ya, jelas ya. Jelas. Alhamdulillah. Jadi itu satu di situ tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ha sambil dilihat di mushafnya itu ha tipis. Ha itu makhrajnya itu dia adanya di tengah-tengah tenggorokan. Ha, jangan sampai ha, jangan sampai ha. Jadi ditekan, rongga tenggorokannya ditekan, disempitkan, Pak. Ha, jadi tipis, suaranya tipis. Bismillah. Hahihu, hahihu. Nah, itu masih tebal, Pak. Jadi ditekan, dipersempit rongga tenggorokannya. Nanti kalau pas melafalkan huruf itu, begitu dilafalkan hurufnya, itu akan terasa getar di tengah-tengah tenggorokan. Jadi ha, ha. Iya. Kalau kalau H itu H domir itu yang ada di bawah, itu yang di bawah pangkal tenggorokan. Tapi ini H yang tipis. Ya, sebentar Pak ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Him. Boleh? Him. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, intinya tipis ya, intinya tipis gitu. Terus ya ini ada yang masuk Pak siapa nih? Pak Bapak atau Ibu nih? Ibu ya. Itu tadi Bismillah, haknya ditipiskan, roknya kalau ada tasdid
itu ada tasdid, itu artinya ro-nya double, Pak Adin. Jadi double, jadi harus ditekan, tapi nggak boleh dilama-lamain. Jadi tadi Bismillahir hir hirroh hirrohmanirrohim. H-nya tipis, ro-nya ditekan. Hir, hirroh, Hirrohim. hirrohmanirrohim. Ya, H-nya masih sedikit. Ya, pelan-pelan ya. Terus itu H sama lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh, Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ainnya sudah Alham, ainnya sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Jadi Alhamdulillahi Alham, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus. Ar-Rah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di ujungnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim, him, him di situ. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Ah, ya. Dah, ya. Nir-Rahim. Ya. Berarti lidah ke Maliki, atas ya Pak ya? ya. Lidah rada ke atas ya posisinya. Nirrahim, rahim. Enggak juga datar aja dia. Oh datar aja. Datar, tipis. Nirrahim. Ya, intinya tipis. Nir-Rahim. Intinya di tenggorokan, Pak. Di tenggorokan, rongga tenggorokan dipersempit. Nir-Rahim. Terus ditekan, anginnya ditekan. Jadi ini rohim. Dan juga Nir-Rahim. huruf Nir-Rahim. ya huruf H juga kalau ada di sukun itu harus mengalir. Namanya rokhawah, harus mengalir itu artinya misalnya tadi di mana ya di Bismillah, basmalah. Bismillahirroh. Roh itu rohnya itu dialirkan. Jadi jangan dimandek sekaligus kan. Namanya rohawah harus mengalir. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Rahmanir-Rahim. Ya. Rohmanirroh. Jadi ada aliran hembusan hembusan napas, hembusan angin. Rahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Iya, Nir sama sama modelnya juga arroh ini rohnya juga dialirkan namanya rohowah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, himnya di ujungnya Ar- masih kurang ditekan itu apa namanya rongga tenggorokannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iya, lanjut Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, iyanya sama tadi. Iya itu ada tasdid, ya ditekan, nya juga dua harokat itu matobi'i ya. Iya karena budu wa iya karena stain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, terus Ihdinas siratal mustaqim. itu lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lumayan bagus ya, cuman ya itu di suratul Fatihah ini di ujung-ujung apa surat atau ujung di ayat terakhir-terakhir ini
itu yang banyak rata-rata yang apa namanya mengalami kesulitan. Sod itu tadi saya bilang sod, bod itu to itu huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'la namanya sifat-sifat yang tebal. Jadi Iya. di sini banyak yang mengalami apa kendala. Terus apa ada lagi orin itu nggak masuk kolkolah Pak Adin, nggak masuk nggak mempunyai sifat kolkolah. Jadi rawan memantul. Jadi nggak boleh. Saya sering kita dengar itu apa ghairil magadu atau maghdu itu memantul namanya. Memantul itu qalqalah itu nggak boleh. Jadi dia dialirkan aja. Rokhawah juga sama dengan ha. Maghdubi alaihim waladdallin. مغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Ya, jadi rawan memantul dan selain ghain ada juga kadang-kadang tapi Pak Andin enggak terdengar mantul. Jadi lam huruf lam juga banyak juga yang masih mantul. Alham atau aneam ada banyak yang kita dengar begitu. Dan Pak Andin enggak kedengaran di situ tadi. Cuman di huruf ghain tadi sedikit saya dengar ada mantulnya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik. Suratul Fatihah. Kita kita ini aja Pak Adin ya, nggak terlalu yang banyak inilah kita apa namanya terlalu teorinya bebarengan aja. Kalau kata itu tuh metodenya CBSA. Ya. Cara belajar santri aktif kita aktif aja nggak usah terlalu ini nanti malah mau dari ujung apa dari juz 30 atau mau dari Al-Baqarah Pak Adin? Boleh, Pak Ustadz, boleh saya usul. Saya ulangi lagi yang Al-Fatihah. Boleh silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Jadi masih agak harus latihan makhorijul huruf sebetulnya kalau untuk perbaikan huruf Pak Adin ya. Jadi Ya. sod itu si suas suas son soni sosna minal musni harus latihan di sod terus di huruf ghin juga ghin bod ya huruf-huruf tebal itu umum lumrah lah setiap itu anak-anak aja memang rata-rata kalau nggak jeli nggak teliti ya kurang detail itu di huruf-huruf ini rawan memang untuk makhorijulnya gitu.
Cuman makhorijul ya asal dia enggak lari ke huruf yang lain, itu enggak termasuk kesalahan yang fatal sebetulnya. Itu hanya kesalahan ringan, artinya enggak sampai merubah makna. Cuman terkadang yang rawan itu misalnya seperti huruf sin dibaca shin, atau huruf shin dibaca sin, atau dibaca sa. Nah, itu yang bisa merubah, berpotensi merubah makna atau arti dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang itu kalau di dalam istilah ilmu tajwid itu lahan namanya, kesalahan. Lahan khofi dan lahan jali. Kalau lahan jali itu merubah makna. Kalau lahan khofi itu kesalahan ringan. Nah, itu. Jadi Pak Adin tadi nggak sampai merubah makna sih sebetulnya. Cuman sedikit geser dari makrotnya. Beberapa sifatnya agak hilang gitu. Itu panjang lah kita sambil apa tilawah itu nanti kita pelan-pelan aja. Kalau itu, kalau untuk merubah apa namanya latihan makhorijul huruf, apa terkendala memang kalau untuk orang-orang yang udah seumuran saya ke atas itu memang kadang-kadang udah agak agak keluh, Pak Adin ya gitu. Jadi di huruf sod, so, si, 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 jadi bukan si tapi ya si, gitu. Si, Si, so, si, su, as, so, si, si, su, so, as. si, su, so, si, As. as, 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 So, si, su, as. Gitu. Sebentar, coba saya so, lihat si, ini. su, as, Jadi huruf so dan so, si. Jadi si jangan sampai dibaca si, si. Kalau si, dia larinya ke huruf sin. Nah, ini berhubung sod, jadi si. si Coba gitu Kak, ya ininya. si. Jadi so, Si, 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 su, as. Coba so, so, si, so, 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 si, su, as, as. as, 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 so, si, su, as, as, As. Jadi dia as, agak-agak di dalam. as, 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 So, si, su, as. so, si, su, as, so, si, su, as, so, Si. si, su, as, Ya, sudah hampir, cuma sedikit. as, Huruf sod itu keluarnya dari ujung lidah yang as, hampir ketemu gigi depan bagian bawah. Ujung so, lidah bertemu dengan gigi-gigi seri bawah. so, So. Jadi ujung lidah hampir ketemu ya, antara ketemu nggak ketemu dengan ujung-ujung gigi seri bawah itu huruf sod. so, Terus so. Jadi so, posisi so, lidah kita itu so, seperti perahu, Pak Adin. Jadi agak-agak melengkung begitu so, ya, membuat bulatan di dalam mulut itu membentuk bulatan gitu, kayak perahu. Ujungnya hampir ketemu ujung gigi seri bawah. so, 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 Dan sembari mengangkat pangkal lidah kita agak naik ke langit-langit atas. Jadi itu ya dia yang membuat dia menghasilkan suara yang tebal itu di situ. Nama so, khori so, so so, so so, so, membuat lekukan, so, lidah itu membentuk so, lekukan. Mm-mm. so, so, So. so, Itu huruf sod so, ya. Jadi so, huruf sod tadi begitu, huruf h bagusnya jangan terlalu so. banyak-banyak dulu. Oh iya, Iya, jangan betul. banyak-banyak dulu. Nanti Gather ya, Pak. iya terlalu capek nanti malah malah nggak ada yang ini. Jadi h tadi ya, huruf h tadi So, ingat. so, H itu tipis, so, membuat apa menyempitkan rongga tenggorokan dan menekan so, anginnya. Alham, so. alham gitu. Alham, Jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. kalau Alham.
kalau kebiasaan kita ya begitu, ambil enaknya aja ya alham, Iya, udah gampang kan gitu. Cuman iya. aslinya itu ditekan. Jadi suaranya tipis, pipih dan bersih, Pak Adin. Suaranya tipis, pipih dan bersih itu huruf H. Jadi gimana caranya? Al, Sebetulnya itu ham, tinggal dipersempit al, aja ham, rongga tenggorokan. alham, 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 alham. alham, Nah, jadi alham, alham, ham. Nah, alham, alham, jadi tipis. alham, Nah, hasilnya tipis gitu. Itu untuk huruf alham. H. Ya, sebetulnya lumayan lumayan banyak sih di ini nanti panjang pendeknya, mat-matnya ya, hukum-hukum apa bacaannya dia dihukumi apa banyak kan ikhfa, idgham bila gunah, bi Iya. gunah semuanya nanti di situ. Pelan-pelan lah kita namanya belajar saling sama santai aja. Cukup dulu untuk suratul Fatihah. Iya, boleh. Nggak apa-apa kalau mau ditanya juga kalau saya bisa jawab saya jawab kalaupun belum bisa saya jawab saya cari dulu nanti besoknya ketemu jawab lagi Iya. kita bahas Oh, lagi. ini aja, Pak Ustadz. Masalah metodenya nanti diserahkan ke Pak Ustadz aja deh. Saya ngikutin Gitu Pak Ustadz. gitu ya Iya, siap baiknya siap. gimana? Kalau mau dibahas semua makhorijul hurufnya agak panjang Pak Adin Iya, dan juga agak iya, panjang terus semua huruf kan 28 huruf hijaiyah itu semuanya ada makhrajnya, ada tempat keluarnya, ada sifat-sifatnya. Satu huruf itu bisa punya 4 atau 5 sifat dia gitu. Jadi kalau untuk detail sampai ke situ memang agak panjang. Takutnya kadang-kadang kalau orang seumuran kita apa kalau bahasa anak sekarang boring lah. Takutnya gitu loh. Terlalu capek gitu belajarnya gitu. seumuran Gitu. saya kali Pak Ustadz. Eh, Seumuran saya. sama saya juga udah agak-agak susah juga sebetulnya. Eh, kalau ini agak ini dulu kita lanjut ke juz 30 aja dulu Pak Adin ya, surat-surat pendek. Mangga. Iya, Surat-surat pendek silakan dari surah An-Nas, An-Nas. Dari iya, udah Al-Ikhlasnya ketemu. juga ya, Al-Ikhlasnya juga boleh. 3 huruf 3 surat berurutan itu dulu kita baca. Iya, iya, baik. Silakan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, hampir sama dengan suratul Fatihah. Di sini banyak hak tipis tadi ya. Terus di pertama itu bukan kaf tapi qaf ya, hurufnya qaf. Ini rawan juga nih. Huruf qaf itu dibaca kaf. Untuk gampangnya dibaca kaf, tapi aslinya hurufnya qaf. Qaf itu letaknya udah masuk ke maudhi'ul lisan. Huruf-huruf yang dikelompokkan dalam dalam apa namanya lidah, apa kelompok lidah. Jadi dia huruf qaf itu makrotnya adanya di pangkal lidah bagian terdalam atau pangkal lidah. Jadi ko ko Ah, qi ku a ko 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 ah, ko ah, ah, ko kiku, ka, ko ka, ko qi ku ka, a ko ko qi ku kiku, a ko. kiku. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi ko itu hurufnya juga tebal, mempunyai sifat tebal juga. Jadi mengangkatnya anak lidah ya, ke langit-langit atas.
Jadi agak nempel dia di situ. Jadi ko ko Kul, ko ka, kokiku ka, apa. ka, ka, Nah, kakiku, ka, ka. Kul agak huwallahu ahad. agak agak Ahad. agak agak susah ya kofnya juga tuh. Ya. Kul 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 Kul, kul. kul, 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 kul huwallahu ahad. Ya, jadi sebentar. Allah. Qul huwallahu ahad. 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 Dal memantul, qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ha. Ahad, Ya. ahad, Ahad. ahad, ahad. Boleh? Boleh diulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, udah hampir. Kufuwan ahad. Tebal lagi. Itu tebal lagi. Jadi kufuan ahad. Ahad. Anginnya itu lebih banyak lah. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Jangan. Ahad. Nah, itu sudah hampir. Jadi harus ditekan lagi, ditambah Ahad. tekan. Ahad. Tekanannya harus ditambah ya. Kalau dilepas dia ahad. Ahad itu hurufnya hadomir gitu. Iya. Ya, di situ tadi. Kufuwan ahad. Terus di sini juga lam itu jangan dilamain Pak Adin ya. Lam yalid walam, walam langsung. Jangan sampai walam kepanjangan, itu nggak ada mat di situ. Jadi lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Jadi begitu, jangan sampai kelamaan. Jangan lam yalid walam yulad, itu di lam sama walam itu langsung. Di situ Lam, nggak ada matobi'inya di situ. lam yalid walam yulad. Ya, jadi awal-awal tadi terdengar agak lama di situ. Jadi lam itu langsung lam. Lam yalid. Yalid juga sama. Lam yalid. Cuman dalnya dipantulkan. Lam yalid walam yulad. Walam yulad. Jadi jangan sampai walam. Itu jangan diayun di walamnya. Gitu. Ini banyak juga nih. Bukan Pak Adin doang. Itu teman-teman kita juga banyak. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ya, di situ masih jadi PR. Nanti pelan-pelan dilatih lagi. Terus boleh dilanjut di surat Al-Falaq. Al-Falaq dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sama qul qaf tadi qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu qaf qalqalah. Huruf qalqalah itu hafal ya Pak Adin ya, huruf
ba, jim, dal, tof, to, terus kof, 5 huruf qalqalah. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq, kho. Khalaqa. Jadi kho itu satu makhraj dengan ghin, tenggorokan paling atas. Ghin seolah-olah agak ngorok, tapi nggak sampai yang kasar terlalu kasar gitu ya. Kho, 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 kho. Oh, Min syarri ma khalaqa wa min min syarri ma khalaq. kho, Khalaq. kho, Khalaq. kho, Khalaq. kho. Agak-agak kasar lah, bikin haus gitu kalau dilafalin terus. Khorin, Khalaq. rin sama. Khorin, Min syarri ma khalaq. Khalaq. kholak, kholak, kholak. Khalaq. 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 Ya, itu kofnya Khalaq. sudah lumayan tuh kofnya. Kholak, dilaklakan Khalaq. dalam. Khalaq. Khalaq. Wa min syarri ghasikin id ghasikin. Lupa lagi nih. Kin ya Ya, kin. kalau Ghasikin idza waqab. kalau kin yang barusan Pak Adin lafalkan itu kaf itu sikin, sikin itu kaf. Tapi kalau kof ghasiqin, ghasiqin, ko, yakin, yakin, seyakin yakinnya, kof, kof gitu. Kin 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 kin. Ghasikin ghasikin Ya, ghasikin wa min syarr ghasikin ghasiqin, ghasiqin idza waqab. ghasikin 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 Agak sulit ya. ghasikin. Ya, Posisi itulah kalau lidahnya di gimana itu? Oh, Ustaz? dia ya tadi itu Kalau pangkal lidah tempatnya paling dalam, lidah paling dalam, anak lidah tuh mengangkat. ghasikin 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 Oh, idza qi, waqab. oh, ko, qi, ku, ko, qi, ku, qin, qin, kon, qin, kun, kon, qin, kun, ko, qi, ku, ko, qi, On ku, kin kun, on kin kun, on kin kun, on kin kun, kon, on kon, kin qin, kun, kon, qin, kun, kon, qin, kun. on kin kun, on Ya, kin kun. intinya suaranya agak di dalam. Jadi bukannya keluar dari apa ujung lidah atau bibir, nggak terlalu keluar, dia lebih di dalam. Nah, ko, ko, Ha, ko, ha, 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 kin, ko, kin, ki, ku, ko, ki, oki, ku. oki, 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 Nah, ku, tadi oki. kalau di qafnya di fathah atau di dhammah itu agak lumayan, tapi agak sulit di kasroh ya. Di kasroh terdengarnya qin, qin itu agak-agak susah ditebalkannya. Dia aslinya tebal. Kalau kita lafalkan kin, kin itu kaf. Dia branding, makhrajnya itu qafnya paling dalam, maju sedikit kaf. Nah, paling gampang kalau untuk gampang memang gampang kaf. Makanya huruf qaf itu larinya sering banyak kan dilafalkan jadi kaf gitu loh. Boleh diulang lagi Pak Adin? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq Tambah lagi min kolkolahnya. Pak, kolkolahnya tambah lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. qul qul
Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi ghin juga Pak Adin ya di surat ini ghin gho syarri ghasiqin gho Ghasiqin. ghasiqin ghasiqin idza waqab ghiru ar ghiru ar. Jangan sampai go. Kalau bukan go tapi go. Nah, ghin. Nama hurufnya ghin kan ya. Huruf ghin. Ghiru ar. Ghiru ar. Ya, jangan sampai. Makanya banyak yang baca magedu, bukan bukan huruf G, tapi GH. Kalau ditulis Latin tuh GH. Yakin. Yakin. Dubi alaihim. Lagi apa ya? Jadi sama, maghdunya juga maghdu, jangan sampai memantul, jangan sampai maghdu, tapi maghdu bi alaihim. Itu ghin, terus tadi qaf ya, ghasiqin. Nah, terus ada lagi di sini yang di ketiga empat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin, nun tasdid, nun ada tasdid itu namanya gunnah musaddadah, Pak Adin. Jadi harus digunahkan, didengungkan dan ditahan 2 harokat, nggak boleh buru-buru. Huruf nun dan mim, 2 huruf itu masuk ke maudhi'ul khoisum namanya, masuk ke hidung, sengau. Apalagi dia ada tasdid di situ. Jadi di sengau ditahan. Ini dengung yang paling kentara itu huruf nun dan mim ada tasdid. Jadi bacanya contoh di surat ini, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Fa-nya 2 harokat, sa-nya 2 harokat, di ayun-ayun aja, jangan juga terlalu panjang Pak Adin. Kalau kepanjangan ya nggak 2 harokat, jadi lebih dari 2 harokat dia. Nah sama ini nunnya ditahan, didengungkan 2 harokat, didengungkan dan ditahan sampai 2 harokat atau 2 ketukan. Fa-nya juga ditahan, bukan ditahan, dipanjangkan 2 harokat karena ada matobi'i di situ. Sa-nya juga ada matobi'i, dipanjangkan 2 harokat gitu. Terus fil 'uqad, dalnya ada jadi qalqalah. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Coba Pak Adin. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Jadi jangan terlalu panjang juga Pak Adin. Jadi fa nafasa, ayun-ayun aja sekali, di ayun sekali ayun. Nafasati fil 'uqad.
ومن شر النفاثات في العقد. Tifilnya cepat di tifilnya, ti-nya itu cepat, nggak ada mat tobi'i di situ. Wa min syarrin nafasati fil uqad. ومن شر النفاثات في العقد. Ya, sati fil uqad, sati fil uqad. ومن شر النفاثات في العقد. Ya, terus ومن شر حاسد إذا حسد. huruf H-nya berubah lagi. Ya, huruf H-nya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. ومن شر حاسد إذا حسد. Dalnya qalqalah. ومن شر حاسد إذا حسد. Wa min syarri hasidin idza hasad. ومن شر حاسد إذا حسد. Haknya ya, haknya. Tadi sudah agak ini di awal tadi mungkin kayaknya memang harus latihan khusus untuk huruf per huruf juga. Nantilah Ya. kalau udah ini kita mungkin ambil 1 atau 2 huruf per sesi gitu ya. Itu ha, terus tadi ha masih qaf ya, ghin ya. Beberapa qaf itu yang memang agak-agak qalqalahnya mungkin ditambah lagi. Tuh, untuk 2 huruf itu lanjut di An-Nas, Pak Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti yang saya bilang di awal tadi, nun tasdid dan mim ada tasdid itu gunnah musaddadah. Dengung karena ada tasdid. Tasdid ini melambangkan huruf tersebut double. Cuman kalau di selain nun dan mim itu nggak boleh ditahan, nggak boleh didengungkan. Cuman ditekan aja kalau untuk huruf yang lain. Tapi khusus untuk nun dan mim bertasdid, ini gunnahnya, dengungnya paling kelihatan. Ya, dengungnya, tingkatan dengungnya paling full, paling penuh dia. Jadi di sini tadi masih kurang Pak Adin untuk gunnahnya juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di en-nya ditambah. Dan juga untuk di ayun-ayunnya juga kedengarannya juga lumayan enak kalau dipakai gitu. Memang cara bacanya begitu. Silakan diulang. Qul a'udzu
Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mantap itu, lumayan itu udah itu di runah-runah begitu. Pokoknya nun, mim, tasdid itu ditekan, ditahan, dirunahkan dua ketukan atau dua harokat gitu. Itu udah lumayan. Paling ya tadi itu di makhorijulnya itu paling di ini. Kalau ini sebetulnya surat-surat ini kan nggak terlalu tingkat kesulitannya nggak terlalu. Makanya kalau untuk belajar itu biasanya diambil dari yang surat-surat pendek ini, enak gitu buat diinin. Karena familiar lah biasa kita baca gitu kan. Gitu. Tadi di situ di nun, gunnah, mim, gunnah ini gampang sebetulnya. Cuman ingat aja. Intinya kalau kita ingat ada nun dan dimanapun dia kalau bertasdid bacanya ditahan, ditekan dua harokat, didengungkan atau digunnahkan. Gitu. Boleh dilanjut lagi ke surat Al-Kafirun, Pak Andin? Atau ada yang mau ditanya lagi, dibahas lagi di surat itu? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin udah tinggal latihan yang tadi sih. Itu Ya, ya, ya. yang latihan yang toha itu masih Ah, parah. itu ya. Iya. Ya semuanya sih, semua huruf masih parah. Ya, Ngerasa. nggak apa-apa, namanya kita sama-sama belajar. Iya. Baik. Dilanjut ke Al-Kafirun, Pak Ustaz. Boleh, 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 boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qul qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, bagus. Di situ bagus. Jadi qul sama qaf ya diperhatikan. Ya intinya sudah tahu lah, paling perbaikan gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya ini itu kalau di mushafnya di Al-Qur'annya ini ada lambang kayak bendera gitu ya Pak Adin ya. Ya, Ada lambang kayak bendera itu mad jaiz mufasil. Mad jaiz mad wajib mutasil. Jadi panjangnya antara 4 dan 5 harokat. Jadi itu mad pemanjang, memanjangkan bacaan. Jadi qul ya ya, ayyuhal kafirun. ya itu mad wajib mutasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang dua harokat jangan terlalu panjang juga Pak Adin. Kafirun. Kalaupun keseumpama dia nggak ada matobi'i di situ kan kafirun gitu kan. Nah, berhubung ada matobi'i di ayun aja sedikit. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi jangan sampai kafirun, jangan kepanjangan. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Nah, terus di sini Pak Adin tadi a a. Jadi jangan bukan a. Kalau a itu ain semua dia. Ini hamzah ketemu ain sukun atau ain mati. Jadi a a. Jadi a dulu, a dulu. Ya, jadi a. Kalau dilambatin versi pelannya ya a
gitu. Jadi dari hamzah larinya ke ain. Jadi dari makhorijul yang di bawah tenggorokan naik ke yang di tengah tenggorokan. Itu kan ain letaknya di tengah-tengah sini. Kalau hamzah sama hadomir di bawah, paling bawah. Jadi itu kalau dipelanin ya. Tapi ini kan dia nggak ada pemanjangnya. Jadi la a'budu ma ta'budun. Ya. Jadi sama modelnya tadi dengan AU. Jadi AU, kalau AU sebetulnya lebih gampang daripada ini. Kalau AU kan itu kan huruf-huruf hidup semua kan, huruf-huruf hidup. Kalau ini kan hamzah ketemu ain yang ada sukunnya. Jadi a gitu. Ya, a budu. Jadi bukan a tapi dari a ke ain. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Terus di situ tadi udah bagus Pak Adin. Wala wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini tadi kan sama udah Papa Adin udah pakai tuh wala ana abidum ma'abatum itu mim tasdid tadi udah bagus. Udah cukup di situ cuman di wala antum abidu namanya ini juga panjang Pak Adin 4 harokat 5 harokat. Jadi agak panjang, agak diayun-ayun lagi sedikit, tambahin sedikit gitu kan. Jadi yang ada bendera-benderanya ini agak-agak panjang ya, cuman nggak terlalu panjang-panjang juga. Kalau Kalau yang mau ini nih gimana panjang, nih Pak Ustadz? ya, Wala ana. Nah, itu kan di ininya tuh di nun kemudian di alif di atasnya ada lingkarannya. oh ya. Itu sipir namanya, siprul mustadir. Jadi itu kalau dia di surat yang panjang, kalau kita apa namanya mau dilanjut ini, kalau ini kan nggak mungkin kita berhenti di sini ya. Wala Ya. ana itu. Kalau kita berhenti di situ dipanjangkan 2 harokat. Kalau kita berhenti, itu kalau di surat-surat yang lain yang panjang ya. Itu Ya. kalau berhenti di ana ini, ananya panjang 2 harokat. Tapi kalau kita nggak berhenti di situ, itu nggak fungsi. Itu namanya sifir, siprul mustadir, ada apa siprul mustatil qaim namanya. Ada 2 macam ini siprul nih, sipir. Sipir itu ada 2 macam, ada yang bulat, persis bulat ya, ada yang lonjong. Dua-duanya itu hampir sama fungsinya. Jadi kalau kita berhenti di situ, nah, itu dipanjangkan 2 harokat. Wala ana kan nggak mungkin juga kita berhenti di situ kan pendek, Iya. terlalu pendek. Nah, tapi di surat-surat yang lain itu ada juga di tengah-tengah sini, misalnya di surat apa ya? Di surat Al-Ahzab kalau nggak salah itu ada di situ. Nah, nah, kalau kita berhenti atau dia di akhir ayat itu mau nggak mau dipanjangkan 2 harokat. Kalau dia di akhir ayat ya artinya berhenti, ada tanda berhenti di situ kan akhir akhir ayat. Nah itu kalau dia berhenti di situ atau kita bersengaja berhenti di situ itu dipanjangkan. Jadi fungsi alifnya difungsikan matobi'inya. Cuman kalau kita nggak berhenti di situ itu nggak fungsi. Makanya dibaca wala ana abidum ma'abattum. Nah gitu. Jadi namanya sifir. Siprul, ada sifrul, sifir sama aja. Ana wala ana abidum ma abattum. Hmm.
wala antum abiduna ma a'bud a a a a'bud Ya, lakum dinukum waliyadin. oke. Cukup bagus ya. Intinya ada gambaran-gambaran lah dulu lah ya. Kita terus dilanjut di surat surat Al-Fat Al-Fat, Al-Fat, bawahnya. di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di surat Al-Fat atau Nasr ya, ada yang sebutnya Al-Fat, Al-Nasr juga sama. Di sini juga ya tadi di nunnya masih kurang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fatah ada lepas sedikit fatah, ada hah itu kan. Itu namanya raum namanya. Jadi suara yang samar menandakan ada huruf H di ujung itu namun dimatikan ya. Jadi di sini ada dua huruf mati jatuhnya. Ta dimatikan dan H dimatikan. Jadi jangan sampai nggak ada isyarat bahwa ada huruf lagi di belakangnya ta itu. Jadi fat ada tah sedikit kedengaran itu ya. Jadi itu namanya raum, suara yang samar dari huruf yang dimatikan. Iza ya za itu ingat tadi za itu adanya di ujung bibir bukan zai tapi zal di zal ya zal zal zal. Iza jaa nas itu sod. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih fasabbih tadi ha tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Taghfir sama modelnya kayak Taghfir. Ingat lagi ghain jangan sampai memantul. Taghfir. Wastaghfir. Taghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, boleh diulang Pak Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fatah. Ya, makanya kalau ditulis tulisan itu tuh kalau ada kelas-kelas sekolah tuh Al-Fatah itu sebetulnya tulisnya begini nih. Jadi F-A-T-H. F-A-T-H bukan Fatah, bukan V-A-T-H, T-A-H bukan, tapi F-A-T-H. Jadi Fatah.
إذا جاء نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Sebentar Pak Adin, sebentar. Wa ra'aitan nasayad. Sayad khulu hu. Kalau hu jadi hadomir bukan kho. Ya. Jadi hu. Sayad khuluna fi dinillahi afwaja. Afnya juga huruf F. Jadi huruf apa namanya fa itu adanya di bibir. Huruf yang berasal dari kedua bibir yaitu kalau istilah ininya mau apa namanya asafatain. Jadi ketemunya perut bibir bawah dengan gigi seri atas. Dibacanya F kalau kita tuh F, huruf F. Jadi af, jangan sampai up, tapi af. Nah, jadi ada desisan keluar, namanya ada sifat hames dia, ada sifat ini rokhawah juga ada. Jadi terus di dal tadi, dal itu nggak memantul, itu hurufnya kolkolah. Kalau dia disukun, huruf-huruf yang punya sifat kolkolah harus wajib dipantulkan. Jadi fasab wa ra'aitan nasayada sayadkhuluna di ayun fi dinillahi afwaja. Coba. Waraitan nasayadkhulun. Sebentar Pak Din. Waroaitan lupa diingat lagi Ya. tanas. Jadi tannya itu ditahan di situ, nun tasdid. Ya. Waraitan nasayadkhuluna Sayada kolkolah. Waraitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afnya bukan memantul tapi berdesis ya. Af wajah, bukan afe tapi af wajah. Fi dinillahi afwaja. Ya, terus Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di hu itu dua harokat Pak Adin ya. Di hu itu dua harokat. Innahu, innya ingat lagi, ditahan lagi dua harokat. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Oke. Cukup dulu untuk ini, untuk yang alfatnya. Satu ayat, satu surat lagi Pak Adin yang di bawahnya. Surat apa? Apa namanya Al-Masad. Yang tabat. Ya, Bukan. ya yang tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron data lahab
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Oke. Eh, izin koreksi lagi Pak Adin ya. Ya, Eh, di huruf ta, huruf ta itu ada sifat hames, walaupun sedikit. Hames itu artinya ada desisan, kebocoran dari napas kita yang keluar. Ada angin. Tabat, tabat, ada ceh kayak itu. Tabat yada abilahabiu watab. Di biu itu biu ba kasroh tain, ya, di ba kasroh tain ketemu waw itu hukumnya apa namanya, idgham, idgham bi gunnah. Jadi biu ba kasroh tain itu ketemu waw kan di situ. Di penulisan kalau nggak ada waw bin, dia dibaca bin kan Pak Adin ya ya. di situ. Berhubung ketemunya waw itu dibaca biu. Jadi hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu memasukkan huruf bin itu ke waw dengan dirunahkan atau didengungkan. Jadi cara bacanya tabat, ta tadi ada kebocoran angin sedikit, ta matinya, ta sukunnya tabat, tabat yada, ya tabat, ya begitu. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak juga. Dia itu apa namanya, hames nama sifatnya itu nggak terlalu banyak. Dia nih paling sedikit. Ta dengan kaf. Makanya huruf kaf ya kalau dengar orang azan yang benar, Allahu ak 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 akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada sedikit apa namanya desisan di ujung kaf. Sama modelnya dengan ta. Ta itu ada sifat hames. Banyak huruf-huruf yang punya sifat hames, tapi paling sedikit hamesnya huruf ta dengan kaf. Cuman itu syarat karena dia merupakan sifat. Kalau hilang, kalau nggak dihames kan hilang sifatnya gitu. Karena dia sifatnya, salah satu sifatnya itu hames. Huruf ta dan kaf itu sama-sama punya sifat hames. Ya, tapi kalau huruf-huruf lain, shin, sin itu lebih banyak hamesnya. Tapi kalau huruf dua ini enggak terlalu. Tapi tetap karena dia merupakan sifatnya harus dikasih sifatnya itu. Jadi haknya. Tabat yada abilahabiu watab. Terus biu tadi ditahan itu apa namanya, idgham bi gunnah, ditahan 2 harokat. Terus di tab itu berhubung ba ada tasdid. Jadi kolkolahnya itu kolkolah kubro namanya Pak Adin. Kolkolah kubro, kolkolah besar. Kalau yang nggak ada tasdid, ya berhentinya nggak ada tasdid itu kolkolah sughro namanya. Sughro itu kolkolah kecil. Sama tadi kul huwallahu ahad. Ahad gampang ya, ahad deh kasih kolkolah sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau di sini banyak. Tabat yada abilahabiu watab, watab. Jadi seolah-olah berhenti terus baru dipantulkan besar gitu. Semua huruf-huruf qalqalah kalau dia ada tasdid berhenti, mau huruf qaf, mau huruf ko. Ada huruf qaf misalnya kalau sering dengar murotal apa namanya? Haqqa, haqqa, haqqa. Itu qalqalah kubro namanya. Jadi qaf di tasdid. Jadi berhenti di qaf yang ada tasdid itu. Makanya dibacanya qalqalahnya kubro. Sama ini ba juga. Watab, watab gitu, bacanya begitu. Terus ma'aghna anhu maluhu, hu Pak Adin di huruf itu videonya
suaranya juga itu. Hmm. Iya. Nah, Jadi di aghna anhu maluhu, hu yang kedua itu dipanjangkan. Itu matobi'i. Ma iya. aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Kurang lebih seperti itu. Mau diulang boleh, Pak Adin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Oke. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hamnya Pak Adin coba. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Lebih baik dari yang pertama tadi. Ya, gitu kira-kira Pak Adin ya. Kita cukupkan dulu Pak Adin ya malam ini ya. Baik, baik Pak Ya. Ustadz. Atau ada yang mau ditanya sedikit, boleh. Eh, Nanti aja lah sambil jalan lagi. Ya. Oke. Iya. Nanti kalau itu ada oret-oretan kecil, kalau buat takut lupa boleh sedikit dicatat. Oh ini apa namanya, boleh Oh disiapin iya, iya. oret-oretan kecil. Kalau takut lupa lah gitu kan. Kita jangan sampai terlalu banyak-banyak dulu nanti malah pusing terlalu banyak ininya. Iya. Iya betul. Soalnya udah ini. Ya, Kak Adin ya. Iya, Oke, kita iya. cukupkan dulu dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an Subhanallah. la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hilaf, salah ya dan keterbatasan saya. Kepada Allah kita mohon ampun. Insyaallah nanti kita ketemu lagi ya Pak Adin ya. Sama-sama Pak Ustadz, saya juga terima kasih Ya. banyak nih atas Assalamualaikum bimbingannya. sama-sama. Assalamualaikum Mohon maaf juga warahmatullahi kalau bikin. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. ya, sama-sama.